Swastiastu, selamat datang adik-adik di pembelajaran daring kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Amoda Pramuka, pembelajaran 5. Nah, perkenalkan, nama kakak Iketurul Supartaya Sahanim 181103072. Kakak sedang menempuh pendidikan di program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan tentang jenis-jenis sudut dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan arti gambar bagi bagian burung Garuda pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara dari teks yang dibaca dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa dapat menceritakan kembali informasi terkait arti lambang negara berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Nah, langsung saja kita mulai. Yuk kita mulai. Subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pembelajaran 5. Nah, pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu sudut? Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus. Kedua pangkal garis lurus tersebut harus saling berhimpit. Nah, dua garis lurus yang membentuk sudut juga dibentuk kaki sudut. Juga disebut kaki sudut. Panjang pendeknya kaki sudut tergantung dari si penggambar sudut. Daerah yang dibatasi oleh dua garis sudut disebut sebagai daerah atau wilayah sudut. Besarnya sudut tidak ditentukan oleh panjang pendeknya kaki sudut. Nah, bentuk-bentuk sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Nah, gambarnya seperti pada layar. Sudut lancip adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus yang pangkalnya saling berhimpit dengan besar sudut kurang dari 90 derajat seperti pada gambar. Nah, contoh benda-benda yang membentuk sudut lancip pada kehidupan sehari-hari adalah penjepit jemuran dan pizza, dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus yang pangkalnya saling berhimpit dengan besar sudut 90 derajat, tidak kurang dan tidak lebih ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai sudut siku-siku pada keramik, pojok keramik, dan pada handphone yang sekarang kita genggam. Nah, yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus yang pangkalnya saling berhimpit dengan besarnya sudut lebih dari 90 derajat. Ingat ya, lebih dari 90 derajat. Nah, sudut tumpul seperti pada gambar. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai sudut tumpul pada yang pertama pada kursi goyang. Perhatikan gambar kursi goyang tersebut. Pada bagian tempat bersandar dan tempat duduk itu membentuk sudut tumpul yang besarnya melebihi 90 derajat. Dan juga pada gambar laptop yang sedang terbuka. Yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis lurus yang pangkalnya saling berhimpit dengan besarnya sudut sama dengan 180 derajat. Nah, benda sudut lurus seperti pada gambar. Nah, yang pertama ada meja. Permukaan meja membentuk sudut lurus. Yang kedua ada penggarisnya. Begitu pula pada penggaris yang sangat jelas sudah membentuk sudut lurus. Nah, tahukah kamu lambang apakah ini? Nah, betul sekali. Jika adik-adik sudah membaca buku
buku tematik, pasti adik-adik mengetahui gambar tersebut adalah lambang pramuka yang ada di beberapa daerah Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah itu berbeda-beda ya. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama Bhinneka, yang berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Yang kedua Tunggal. Tunggal itu artinya satu. Yang ketiga Ika. Ika artinya jua atau juga. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman ini harus kita syukuri dan kita pelihara. Nah, apakah kamu dan teman-teman memiliki perbedaan? Pasti. Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki. Ya, betulkah seperti itu? Nah, betul sekali. Keberagaman membuat situasi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ayo kita berlatih. Adik-adik, silakan tuliskan nama teman kalian yang ada di kelas. Lalu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu. Hal-hal baiknya paling sedikit 3 ya adik-adik. Seperti contoh, nama teman Made. Hal baik yang dimiliki Made adalah teman yang rajin membaca, menyayangi teman, suka membantu atau menolong. Nah, sampai seterusnya. Silakan buat pada lembaran yang sudah kakak bagikan. Selamat mencoba dan selamat berlatih. Kesimpulan. Adik-adik, kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar mengenai Bhinneka Tunggal Ika, menghargai keragaman, perbedaan, belajar mengenai sudut, dan lain-lain. Nah, terima kasih adik-adik karena sudah mengikuti pembelajaran dari kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.